Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa bisanatil mutasil ilal Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Al-qismu tsani al-qawlu fi jitinabil ma'asi. Kita masih membahas untuk kita menjauhi lisan kita daripada perbuatan ghibah, yaitu ngerasani orang. Lanjutkan, wa yamna'uka an ghibatil muslimina amrun law tafakkarta fihi. Jadi kemarin firman-Nya Allah yaitu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Jadi kalau kita mau memikirkan ayat tersebut adalah memerintahkan kepada kita untuk kita menjauhi daripada perbuatan ghibah, lebih-lebih ghibah kepada sesama orang Islam. Wa huwa an tanzura fi nafsika hal fika aibun zahirun aw batinun. Jadi kalau kita mau memikirkan, jadi Imam Ghazali mengajak kita untuk berpikir apa? Berpikir kita itu jangan sampai ngomongi orang. Yang pertama apa? Ayyan zura fi nafsika, kamu memandang dulu dirimu. Adakah di dalam dirimu hal fika aibun zahirun? Adakah di dalam dirimu sesuatu aib yang tampak, au batinun, atau yang tidak tampak? Jadi kalau kamu mau ngomongin orang, kamu lihat dulu dirimu. Kira-kira saya punya aib gak ya? Karena kalau sekali kita ngomongin orang, otomatis dia gak terima, akan ngomong kita balik. Siap itu, kita harus siap. Jadi sebelum kita ngomongin orang, lebih-lebih ngomongin kejelekan orang, itu kita harus siap. Harus siap apa? Introspeksi diri. Dohir kita ada aib enggak? Kita ada kesalahan yang nampak enggak? Atau batin kita? Wahal anta muqarifun ma'siyah, muqarifun ma'siyatin sirran au jahra. Apakah kamu itu melakukan kemaksiatan secara terang-terangan ataupun secara rahasia? Jadi kita sebelum ngomongin orang, itu kita diajak oleh Imam Imam Ghazali untuk berpikir kamu itu melakukan maksiat secara rahasia atau terang-terangan atau tidak. Kalau kamu ingin mengomongkan kemaksiatan orang lain. Faiza arafta dzalik, ketika kamu mengetahui, mengenal itu semua, min nafsika daripada dirimu, fa'lam anna ajzahu, ketahuilah sesungguhnya lemahnya itu semua anit tanazzu'i amma nisbatuhu ilaihi ka'ajzika. Jadi lemahnya orang tersebut kan mau kita omongin. Berarti kan orang yang kita omongin mempunyai kesalahan. Kita mau ngomongin orang nih, mau ngomongin kejelekan orang. Nah, sebelum kita ngomongin kejelekan orang, kita oleh Imam Ghazali diajak melihat diri kita dulu. Jadi kelemahan di dalam diri orang tersebut ada enggak di dalam dirimu? Jadi kalau kita melihat diri kita, oh ada kelemahan saya sama kayak kelemahan dia, maka itu akan terhenti. Wa udruhu ka'udrika, udurnya dia, alasan dia melakukan perbuatan seperti itu sama. Alasannya juga seperti kamu. Wa kama takrahu an tafdiha wa tadhkura uyubaka fa huwa aidon yakrahu. Kalau kamu tidak senang diperlihatkan, diomongkan aibmu, begitu juga dia tidak senang. Jadi tolak ukur seseorang itu lihatlah diri sendiri. Fa in satartahu satarallahu alaika uyubaka. Kalau kamu mau menutupi aib dia, maka Allah akan menutupi aib.
Kalau kita punya aib, jangan suka ngumbar aibnya orang lain. Man satara musliman, di hadis itu man satara musliman satarahullah. Barang siapa yang menutupi aibnya orang Islam, maka Allah akan menutupi aibnya. Fa in fadhahtahu sallallahu alaika alsinatan hiddadan yamzakuna ardaka fid dunya. Kalau kamu berani sekali-kali berani mengomongkan kejelekan orang lain, maka Allah akan menguasakan lisan-lisan yang sangat tajam. Jadi siap kamu menerima omongan yang menyakitkan, yang di situ akan mempermalukan harga dirimu di dunia. Jadi kalau kita senang ngomongin orang, siap-siap kamu dapat omongan dengan lisan yang sangat tajam. Itu wis hukum alam. Timbal balik. Hukum alam itu timbal balik. Kamu siap-siap, kamu ngomongin orang, siap-siap nanti. Walaupun bukan balasan dari orang tersebut, nanti dari mulut orang lain. Yang tersakiti. Itu ada model-model orang kayak gitu. Wes ngomongin kalau ngomongin kejelekan orang, wes kayak duwe nggak ada rem. Tapi giliran dirinya yang diomong nangis. Nah, seolah-olah dia yang paling tersakiti. Nah itu ceritamu. Siap-siap. Fa in fadahtahu sallallahu alaika alsinatan hidadan yamzakuna ardaka fid dunya. Kamu akan siap-siap, Allah akan mempersiapkan lisan-lisan yang tajam, yang di situ akan memalukan harga dirimu di dunia. Tsumma yafdahukallah fil akhirah ala ru'usil khalaiqi yaumal qiyamah. Enggak hanya di dunia saja, nanti Allah akan mempermalukanmu di akhirat, di depan-depan makhluk-makhluk besok di yaumil qiyamah. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, ini penting Pak, kita penting sebelum kita ya untuk koreksi lah, sebelum kita menyalahkan orang lain, kita mempermalukan orang lain, ada aib di diri orang lain, kita koreksi dulu diri kita. Kita koreksi dulu diri kita. Kalau di diri orang lain itu ada aib, kita tutupi aibnya. Nah, mengharapkan apa? Nanti aib kita ditutupi oleh Allah. Wa in nazarta ila zahirika wa batinika. Kalau kamu melihat zahir dan batinmu, falam tatla' fihima ala aibin. Kamu tidak melihat di dalam dirimu. Jadi kalau kita melihat zahir kita, batin kita, hati kita, itu kita lihat kok tidak ada aib sama sekali. Wa naqsin, enggak ada kekurangan sama sekali. Fi dinin wa dunya. Di agamanya tidak ada kekurangan, dunianya tidak ada kekurangan. Fa'lam, ketahuilah, anna jahlaka bi uyubi nafsika. Sesungguhnya kebodohanmu itu ada di dalam aib dirimu sendiri. Jadi kebodohan seseorang itu apa? Mengoreksi dirinya sendiri, melihat aib dirinya sendiri. Itu paling bodoh-bodohnya orang itu apa? Melihat aib diri sendiri. Dia nggak bisa. Fa'lam anna jahlaka, tak ulangi mereka. Fa'lam anna jahlaka bi uyubi nafsika atbahu anwa'ul hamatah. Jadi kita ini melihat kepada diri kita sendiri. Diri kita walaupun jeleknya seperti apa itu nggak kelihatan. Buta mata kita itu melihat aib diri kita sendiri. Di sini Imam Nawawi Al-Bantani menjelaskan, faman arada, barang siapa yang menginginkan ayya'rifa uyuba nafsihi, untuk dia bisa melihat aib dirinya sendiri, falahu arba'atu turuqin, maka dia punya 4 metode, 4 jalan. Yang pertama, al-awwalu ayyajlisa baina yaday syaikhin basirin bi uyubin nafsi.
muttali'un ala khafayal ahad. Duduklah kamu di depannya syekh yang di situ punya mata basirah, pandangan hati. Nah, jadi duduklah kalau kita ingin tahu kekurangan kita, duduklah kamu di depan seorang syekh, seorang guru yang punya pandangan hati yang tajam, basirah, tentang melihat aib diri seseorang. Wa yattabi'u isyaratahu fi mujahadatihi. Kamu mengikuti saran daripada syekh tersebut. Nah, makanya berat di situ sekarang, apalagi zaman sekarang. Sulit sekali mencari guru yang di situ punya basirah yang tajam. Jadi beliau orang-orang ada makhluk-makhluknya Allah yang di situ mata hatinya itu bisa tembus melihat kelakuan jelek seseorang. Jadi kayak apa ya itu apa Taifur itu tahu mana orang goblok, mana orang pintar. Benar. Baru datang ini orang alim. Beliau tahu, oh ini orang alim, langsung dimuliakan. Padahal itu baru kenal. Itu ada ustadz di sana, itu pindahan, udah alim orangnya. Itu pamannya Gus Adim. Pamannya Gus Adim pinternya luar biasa. Sekarang jadi koriknya. Kalau setiap puasa itu beliau yang baca, karena bacaannya bagus, enak didengar. Bacaannya bagus, enak didengar, cepat bisa. Waduh, itu yang repot. Karena setiap puasa itu bacanya Sahih Muslim harus hatam, Sahih Bukhari harus hatam, Abu Dawud harus hatam, tafsir apa nanti, tafsir Ibnu Katsir harus hatam. Kan berarti harus cepat bacanya. Terus bacanya enggak cuma bahasa Arabnya doang yang dibaca, ada muradnya. Utawi iki-iku gitu. Itu beliau ketika sowan kiai, sowan ke apa Taifur, langsung tak boleh kebujo ya. Ini pinternya itu di sini. Tak boleh kebujo. Karena kalau udah dicariin istri, otomatis bisa diikat. Jadi nggak bisa kemana-mana. Boleh kebujo. Manggon tinggal di sini 1 bulan. Nanti saya cariin istri. Siap. Nggih, kiai. Derek. Akhirnya di situ 1 bulan. Di situ 1 bulan dinikahkan. Terus dibikinkan tempat. Karena pondok itu harus punya ustadz yang mumpuni, Pak. Kalau pondok cuma dihandle sama kiainya saja nggak bisa. Nggak bisa. Kalau kiainya undangan, santrinya gimana? Jadi pinternya. Jadi beliau itu tahu mana orang alim, mana yang enggak. Benar. Nah, kalau ngaji sindir sendiri-sendiri itu tanpa. Tapi pintar, nggak memperlihatkan. Jadi Abu Ya Taifur itu wali tapi tidak memperlihatkan kewaliannya. Nah itu hebatnya wali tapi tidak memperlihatkan kewaliannya. Jadi setiap kita itu sowan kemana-mana, sowan kiai. Kalau kita puasa atau kadang puasa kan kita puasaan di mana di Pondok Lirboyo, puasaan di pelosok, puasaan di mana. Ditanyain di situ sowan, ditanyain dari mana? Dari Pondok Purworejo. Yaitu Yaimu. Yaimu, waduh. Itu yang ngakuin orang-orang. Karena Mbah Yai biasa guyonan kok isin. Guyu cekakak karesan. Enggak kelihatan, jadi tidak memperlihatkan. Yang diperlihatkan itu syariatnya. Karena apa? Karena kewalian tidak bisa dicontoh oleh seseorang, tapi syariat bisa dicontoh oleh orang lain. Ya. Kalau cuma memperlihatkan kewalian, kesaktian, orang lain nggak bisa nyontoh, Pak. Yang bisa nyontoh itu syariatnya, sholatnya bagaimana, ibadahnya bagaimana, baca Qurannya bagaimana, ibadah sehari-harinya kita tahu semuanya. Itu yang bisa dicontoh. Tapi kalau kewalian nggak bisa, keramat nggak bisa. Nah, Mbah Yai itu bisik-bisik saya. Kan beliau itu terkenal kalau bikin sumur itu selalu dapat air. Walaupun di tempat tidak ada air, pasti dapat air. Di Brenggong itu tempat
desa terkutuk. Iya, Brenggong itu desa dikutuk sama wali. Nah, jadi dulu itu ada wali kehausan, minta air sama orang di sana karena pas lagi kemarau tidak dikasih air. Akhirnya disumpahin sama wali itu. Sumpahin air, aja. Akhirnya sampai sekarang sulit air. Sulit air. Itu pondok akhirnya Abah Yai awasul sama wali itu yang nyumpahin itu. Oh, bisa izin ke karo wali nih, kawin ini bikin di sini. Dibikin di pot keluar air. Keluar air. Akhirnya yang bawah-bawah gak terima, bikin air juga. Akhirnya bikin yang lebih dalam. Dia ngomong gimana? Saya nyari air itu nggak repot-repot. Yang penting masih di tanah saya. Kalau bikinnya di tempat sendiri, yang penting masih di dalam tanah saya. Kan kadang orang nyari air itu kadang godong sindri kan, godong sindri. Talas, daun talas itu kadang dibalik. Kalau di ininya ada embunnya, berarti bawahnya ada air, ada sumber air. Ada yang macam-macam itu nyari sumber air. Kadang kalau pas tidak nggak di tempat tanahnya sendiri, di tempat tanah orang kan berarti kita hosok. Bahaya enggak, bahaya yang penting di tanah saya. Nah, aku melu-melu, baik ini jatahku tinggi. Gawe sumur, jatahku sendiri. Karena bahaya itu ngomong bisik-bisik kali sama saya, bisik-bisik. Sementing gawe sumur itu tanah itu. Orang gosok di tanah itu. Nah, makanya saya bikin sumur itu di bawahnya Pak Wawan itu. Di dalam itu sudah jelas tanah saya. Orang-orang di depan malah biarin, enggak di dalam. Karena pernah dibisikin sama bahaya. Bismelu, orang rambut baju ya teman-teman, masa ya rambut baju. Aku tak protes ya, bahaya tak protes. Yang pertama kita senang sowan kiai. Sowan kiai yang benar-benar bisa melihat aib diri seseorang. Kalau kita tidak bisa melihat aib diri kita. Yang kedua, ayatuba sadiqan basiran mutadinan fayansibuhu raqiban ala nafsi. Kamu mencari teman yang jujur. Kamu mencari teman sadiq yang jujur, yang di situ soleh lah intinya, yang mempunyai mata batin, basir, yang hatinya itu hidup. Orang senang maksiat, ya teman pondok lah intinya. Jadi kita punya aib apa, kesalahan apa, dia berani ngomong gitu. Jadi kalau kita punya teman yang berani ngomong kesalahan kita, itu pegangan. Kan kadang teman kita salah malah diumbar-umbar. Ayo, lakoni terus. Orang malah nyolong terus kayak cukup kayak ya kan? Malah ini teman nggak baik ini. Jadi teman yang baik itu teman yang mau menasihati kita daripada kesalahan. Nah kita nggak tahu, kadang kita nggak tahu salah kita itu di mana. Teman kita itu yang kasih tahu. Liyulahidhu ahwalahu wa af'alahu, supaya dia itu melihat, mengkritik daripada perbuatan kita, daripada amal-amal kita. Fama kariha min akhlaqihi wa af'alihi wa yubuhul batin wa zahirah yunabbihu alaih. Ini penting kita punya bestie, punya friend yang soleh. Punya bestie, punya teman akrab itu yang soleh. Akrab yang soleh. Yang ketiga, ayyastafida ma'rifata nafsihi min alsinati a'da'i. Kalau kamu ingin mengetahui aibmu, apa yang dikeluarkan dari mulut pembencimu, itu berarti aib. Jadi kalau kita punya musuh, dia ngomong apa, itu berarti kekurangan saya. Kita harus terima kasih kalau punya musuh itu. Ya ora disenengi wong kudune matur suwun, nek ngomong apa ini. Itu berarti kekurangan saya di sini. Karena apa? Fa inna ainas sukhti tabdil masawiyah. Fa inna ainal sukhti tubdil masawiyah. Karena
pandangan orang pembenci tubdil masawiyah, menampakkan kesalahan-kesalahan. Jadi kalau sampean kepingin melihat kesalahanmu, kekuranganmu, itu lihatlah dari mulut pembencimu. Jadi sampean dari pembenci, alhamdulillah, ojo jengkel. Alhamdulillah, berarti bisa mengoreksi diri. Illa kecuali anna taba'a majmunun ala takzibil adwi. Tapi watak itu majbul, dicetak ala takzibil adwi, untuk membohongi musuh. Nah, otomatis kalau orang tersebut pembenci kita ngomong yang macam-macam, kita akan menyangkal. Padahal itu benar yang diucapkan. Padahal benar yang diucapkan. Wis tak meneng wae. Karena watak itu watak seseorang itu diciptakan untuk menyangkal, membohongi daripada musuh. Wa hamli qawlihi 'alal hasad, dan mengarahkan ucapannya untuk menghasut orang. Walakinil basir la yakhlu 'anil intifa' biqauli a'da'i. Akan tetapi orang yang mempunyai pandangan hati, dia tidak akan sepi daripada mengambil manfaat dengan ucapan musuh-musuhnya. Tapi hati-hati ya dengan ucapan musuh itu. Tidak semua ucapan musuh itu benar. Kenapa? Watak seorang musuh itu otomatis akan mengucapkan sesuatu yang bohong lah, biar menjatuhkan lawannya. Ya enggak? Dan membawa omongan tersebut kepada hasud, iri. Yang keempat, ar-rabi ayyukhalidun nas. Kamu berkumpul dengan manusia. Fa kullu ma ra'ahu mazmuman bima bainal khalqi falyutalib nafsahu bih. Jadi kita bergaul dengan orang, kalau apa yang dipandang oleh orang itu kok jelek, nah, maka kita tuntut diri kita untuk tidak melakukan itu. Jadi kita kumpul sama orang, ada yang ngomong ini nggak boleh, ini jelek. Nah, kita ambil intifak dari tersebut. Jangan sampai kita melakukan hal tersebut. Ya. Jadi kumpul orang itu ada manfaatnya. Wah, ini kumpul wong malah gawe rusuh kok. Jadi kita kumpul orang, ngopi bareng, ngopi di mana, di warung, di oke. Nah, nanti kan ngobrol segala macam. Kita ambil kesimpulan dari obrolan tersebut. Oh, berarti kalau kelakuan seperti ini itu tidak baik. Nah, jangan sampai kita melakukan seperti itu. Oh, no, baik. Dicek ngopi tak gelem. Pasti pandangan orang kan ada sesuatu yang baik, ada sesuatu yang jelek. Oh, ini kelakuan baik. Oh, berarti kita tahu kalau kelakuan seperti itu tidak baik. Penting, Pak, karena kita nggak mesti perbuatan kita itu baik. Kita bukan nabi, bos. Kita bukan nabi. Setiap ucapan, setiap perbuatan bisa diikuti. Kita bukan nabi. Kadang kita ngomong benar, kadang kelakuan nggak benar. Kita menyangka itu benar. Kita kumpul orang, orang itu ngomong seperti ini, kelakuan seperti ini, kalau ucapannya seperti ini, itu tidak baik. Oh, kita ambil manfaat dari itu. Oh, jangan sampai saya melakukan atau berucap seperti itu. Karena alasannya apa? Fa innal mu'mina mir'atul mu'min. Karena orang mukmin adalah cerminan daripada mukmin yang lain. Jadi sama orang iman itu adalah cerminan. Kalau kelakuannya baik, oh berarti itu baik, boleh kita ikuti. Oh, kalau pandangan orang mukmin kok seperti ini jelek, jangan kita ikuti. Begitu. Summa in kunta shadiqan fi dhannika fashkurillah alaihi. Kalau kamu benar-benar shadiqan, jujur, benar, kelakuannya benar, fi dhannika, di dalam persangkaanmu. Kita benar-benar persangkaan saya benar, saya ini kayaknya kelakuannya udah rada penting lah, rada baik lah. Orang ngomongin bang, fashkurillah alaih, maka syukurlah
kamu Allah kepada Allah alaihi atas persangkaan tersebut. Jadi kalau kita introspeksi diri, alhamdulillah kelakuanku sudah rada baik, alhamdulillah omonganku sudah rada bisa ngerem, biasanya nyakitin orang terus, alhamdulillah syukuri, fashkurillah alaih, wala tufsiduhu bisalah bin nas atadum watamat mudi bi'a'radihim fa inna dzalika min a'zamil uyub. Jangan sampai kamu merusak persangkaanmu itu, merusak dirimu sendiri itu, dunia dan akhiratnya, bisalah bin nas. Dengan apa? Dengan cercaan hinaan-hinaan daripada orang lain. Bisalah bin nas ay bilaumihim, dengan cacian orang-orang, wa ta'yibihim, dan aib. Sampean seneng ngomongin, nyakitin orang, ngumbar-ngumbar aib orang. Watamat mudi ay at-taswid tasawwud bi'a'radihim. Jadi senengannya misui wong, tahu misui apa? Memarahi orang, mencaci maki, bukan memarahi. Misui itu mencaci maki, menghardik orang. Fa inna dzalika min a'zamil uyub, karena itu semua adalah paling besar-besarnya aib. Ada orang, ya Allah, senengannya ngelek-ngelek wong, senengannya apa? Caci maki orang. Itu bentuk daripada paling besar-besarnya aib. Qala Umar, dijelaskan di sini di sarahnya. Qala Umar radhiyallahu anhu, alaikum bidzikrillah fa innahu shifaa'un. Jadi kalau kita sudah terlanjur kita punya penyakit senang ngomongin orang, senang caci maki orang, senang memandang orang jelek, maka diobati dengan apa? Alaikum bidzikrillah, senang di zikir. Zikir fa innahu shifaa'un, karena zikir itu sebagai obat. Jadi kalau kita ingin sembuh, karena menyembuhkan penyakit hati, menyembuhkan penyakit mulut itu paling susah. Wa iyyakum wal ghibah wa dzikrin nas fa innahu da'. Jangan sampai kamu melakukan ghibah, menyebutkan orang, ngomongin orang. Fa innahu da', itu adalah penyakit. Ar-rabi'u al-mira'u wallahu a'lam bissawab.